Guru ngaji dulu dihargai, sekarang dicueki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Jo. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Islam dan Al-Quran. Apakah kalian tahu siapa itu guru ngaji? Guru ngaji adalah orang yang mengajarkan kita cara membaca, menghafal dan memahami Al-Quran. Guru ngaji juga orang yang membimbing kita dalam menjalankan ibadah dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Teman-teman, tahu nggak kalian bahwa guru ngaji itu sangat berjasa dan berharga bagi umat Islam? Di zaman dulu, para guru ngaji dan ulama mendapat penghargaan dan penghormatan yang tinggi dari negara dan masyarakat. Mereka digaji dengan sangat besar dan diberi fasilitas yang layak. Mereka juga dihormati dan dihargai oleh para pemimpin dan rakyat. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang menyebarkan cahaya ilmu dan kebenaran. Salah satu contohnya adalah di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Di masa itu, Islam mengalami puncak kejayaan dalam bidang ilmu dan peradaban. Salah satu faktornya adalah karena negara sangat memperhatikan dan mendukung para guru ngaji dan ulama. Mau tahu berapa gaji mereka saat itu? Gaji para pengajar di masa itu sama dengan gaji para muadzin, yaitu 1.000 dinar per tahun. Kalau dirupiahin sekarang, kira-kira setara 3,9 miliar rupiah. Angka fantastis. Itu baru gaji pengajar biasa. Kalau para ulama yang sibuk dengan Al-Quran, gajinya adalah 2.000 dinar per tahun. Kalau dirupiahin sekarang, kira-kira setara 7, miliar rupiah. Gila, gede banget. Nah, kalau para ulama yang ahli dalam ilmu Al-Quran, hadis dan fikih, gajinya adalah 4.000 dinar per tahun. Kalau dirupiahkan sekarang, kira-kira setara 15,6 miliar rupiah. Itu gaji per tahun apa per bulan? Ternyata per tahun, tapi tetap saja itu gaji yang luar biasa. Selain gaji umum, ada juga beberapa ulama yang mendapat gaji khusus dari negara karena jasanya yang dianggap luar biasa. Misalnya, ada seorang ulama yang bernama Al-Jari. Beliau awalnya digaji 100 dinar per bulan, tapi kemudian khalifah menaikkan menjadi 500 dinar per bulan. Kalau dirupiahin sekarang, kira-kira setara 3,9 miliar rupiah per bulan. Keren banget ya. Ada juga Imam Malik, salah satu imam madhab terkenal. Beliau pernah diberi dana sebesar 3.000 dinar oleh khalifah untuk membeli rumah. Kalau dirupiahin sekarang kira-kira setara dengan 11,7 miliar rupiah. Bisa dibayangin berapa besar dan mewah rumah yang bisa dibeli dengan uang segitu. Itulah sebagian kecil contoh dari betapa besarnya perhatian dan penghargaan negara terhadap guru ngaji dan ulama di masa lalu. Mereka dianggap sebagai aset yang sangat berharga bagi umat Islam. Mereka juga dihormati dan dihargai oleh semua orang. Mereka bisa hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan kebutuhan hidup mereka. Mereka bisa fokus dan maksimal dalam mengajar dan berdakwah. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah guru ngaji dan ulama masih mendapat perlakuan yang sama?
Sayangnya enggak. Di zaman sekarang, para guru ngaji dan ulama seringkali diabaikan dan dicuek. Mereka digaji dengan sangat kecil dan tidak layak. Mereka juga tidak diberi fasilitas yang memadai. Mereka juga kurang dihormati sama masyarakat. Mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka nggak bisa fokus dan maksimal dalam mengajar dan berdakwah. Ini salah satu ironi yang terjadi di zaman sekarang. Di zaman yang katanya sudah maju dan modern, tapi malah melupakan dan mengabaikan para guru ngaji dan ulama yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi kita semua. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan penghargaan dan penghormatan bagi kita semua. Karena mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kita tentang Islam dan Al-Quran. Karena mereka orang-orang yang membimbing kita dalam menjalankan ibadah dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Teman-teman, mari kita sadar. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada para guru ngaji dan ulama yang udah banyak berjasa bagi kita. Mari kita hargai dan hormati mereka dengan cara yang pantas. Mari kita bantu, dukung mereka dengan cara yang mungkin aja kita lakukan. Mari kita doakan dan berharap agar mereka selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam mengajar dan berdakwah. Bagaimana pendapat kalian tentang nasib guru ngaji di zaman ini? Apakah kalian setuju bahwa mereka harus dihargai dan dihormati lebih tinggi? Apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu dan mendukung mereka? Coba kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.